Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, Gereja Teladan untuk satu tema untuk kita renungkan bersama-sama memasuki Minggu Paskah yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Shalom. Apa kabar? Agak kabar. Kalau apa kabar? Baik. Kalau apa ada kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Ada kabar? Baik. Nah, ini bawa surat. Ya, saya senang sekali bisa hadir di Gloria Penagan hari ini, hari Minggu, karena perkenan Tuhan. Kemarin sebenarnya jadwal yang diberikan oleh pengurus basis itu seharusnya saya tanggal 26 minggu depan, tetapi karena kebetulan hari ini juga bertepatan dengan pembukaan pelayanan di Pelawan, maka saya meminta ke BPK untuk bisa dijadwalkan di tanggal 19, dan saya bersyukur bahwa itu bisa diatur sehingga saya boleh hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya hadir bersama dengan mantan pacar saya yang sudah menjadi istri, Ibu Miguel Ramuran, juga pengurus PWT Asis, juga pengurus BPK. Yang kedua, saya juga berbahagia karena ditemani oleh seorang yang sangat terkenal di Sanata dan juga dalam lingkup orang Toraja di Kabupaten Kutai Timur, Bapak Ketua Ikan, Bapak Peter Lian. Ini Ketua Ikan kita. Rupanya Bapak Ketua Ikan baru pertama datang di Pengadaan. Makanya tadi saya bilang, mungkin dia langsung saja ke Pelawan Pak Ketua. Tapi dia bilang, saya mau ikut ke Pengadaan. Oh, ternyata tadi baru kali ini saya datang. Di sini warganya orang Toraja sekitar 40 kakak yang Nasrani, sudah termasuk Katolik ya. Dan kalau dengan yang Muslim banyak Pak Ketua. Jadi dan pasti juga masih banyak yang berkata. Ini merupakan hal yang sangat menggembirakan dan sukacita yang besar, karena kita percaya hal itu terjadi di Gloria Pengadaan ini karena perkenan Tuhan. Untuk Gloria Pengadaan, saya kira ini jemaat yang paling tua di Kalimantan, kedua paling tua di Kalimantan, bukan Kalimantan Timur, Kalimantan, setelah Elim Balikpapan. Dan oleh karena itu, saya kira jemaat Gloria Pengadaan ini merupakan jemaat yang sudah memberikan banyak pertumbuhan iman kepada orang-orang yang berada di dalamnya dan juga bagi orang-orang yang berada di sekitar. Memberikan kesaksian bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada di luar dari persekutuan jemaat Gloria Pengadaan. Dan untuk internal Gloria Pengadaan, saya kira gereja Gloria Pengadaan ini telah memberikan semangat iman, pengalaman iman yang luar biasa. Bayangkan, gereja Toraja kedua tertua di Kalimantan. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman iman yang sudah terjadi dari turun-temurun. Usana yakin diri di Pengadaan, yang ini kapten dengan ini teman tua. Ya, karena memang di sini mulanya orang Toraja juga lebih banyak. Kalau Sanata itu kan belakangan. Tahun berapa di sini? Di Pengadaan. Mulainya. 2000
74, 73. Kalau sangat terbuka itu 90-an ya. Ya, jauh. Tapi kalau kita lihat sekarang ya memang benar, sudah beberapa orang tua. Kira-kira di para orang tua ini kita bersyukur itu masih ada hidup bersama dengan kita. Beberapa orang tua demo Nabi Saulina, ya, demo kurang-kurang doang, demo siapa cara matana, dan seterusnya. Pertanda bahwa perjalanan iman, pertumbuhan iman, dan perkembangan jemaat itu sudah sangat matang. Sudah bertahun-tahun karya Tuhan berlangsung di tengah-tengah jemaat. Pertanyaannya adalah apakah respon jemaat terhadap karya Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat di sini? Karya Tuhan bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya. Yesus Kristus telah memberikan nyawanya, bahkan mati sampai mati di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kita. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi pengakuan iman kita untuk menjawab karya keselamatan yang telah diberikan Tuhan? Pembacaan kita, khotbah Petrus itu memberikan pengalaman iman bahwa sesungguhnya memang apa yang telah dikaryakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus memberikan keselamatan itu direspon dengan berbagai penyataan iman. Kalau dalam kitab Lukas tadi, soal kebangkitan Kristus itu tidak serta-merta direspon dengan hati yang berkobar-kobar, dengan semangat yang menyala-nyala. Tetapi respon jemaat murid Yesus yang berjalan ke Emmaus itu diliputi dengan kegundahan, kebimbangan. Bahkan ketika Yesus pun berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak tahu. Padahal berapa lama mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka hadir. Mereka sudah menyaksikan berbagai pelayanan dan kisah yang dinyatakan oleh Yesus. Tetapi dalam kegundahan, dalam kebingungan, ketika Yesus hadir dan bertanya kepada mereka, mereka tidak mengenal. Bayangkan itu. Padahal dia kita biasa. Kita tahu mereka. Mana yang itu seorang tak tahu kena masa di sekolah. Mana si tamu, masa itu mana si tamu, mana yang itu seorang tak. Dan ditandai. Pendataan itu. Ya, pendataan itu ya. Iya. Namun mana milih kita bilang, pendataan itu. Gimana saya di sekolah. Tetapi ini murid-murid Yesus berjalan ke Emmaus, lalu datang Tuhan, lalu datang Yesus dan berkata kepada mereka, apa yang kau percayai? Mereka tidak bisa mengetahui secara persis. Karena apa? Ada ketakutan, ada kegundahan, ada pikiran yang tidak tenang, ada masalah, takut kalau orang Yahudi mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari murid Yesus. Jadi saudara-saudara, ini juga merupakan pengalaman bagaimana menghadapi pergumulan. Bagaimana menghadapi pergumulan. Kalau kita menghadapi pergumulan itu dalam suasana yang diliputi ketakutan, kegundahan, takut, dan lain-lain, maka pasti kita tidak akan mengenal Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak akan memperoleh jalan keluar dari persoalan dan masalah yang kita hadapi. Seperti murid Yesus, seperti apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang ada
sebagai bahan utama kita. Tetapi ketika Petrus menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit, bahwa orang yang kamu aniaya itu telah bangkit dan memberikan keselamatan bagi kita, maka tergeraklah hatinya, terbukalah hatinya dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Jadi pertanyaannya tadi, apa yang harus kita respon kita? Apa yang menjadi respon kita? Menurut Petrus dalam pembacaan kita, yang harus kita lakukan adalah Petrus mengatakan kepada mereka, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, maka kamu akan memperoleh keselamatan, maka kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal, maka kamu akan memperoleh damai sejahtera. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka keselamatan itu ada padamu. Kalau hal ini saudara-saudara kita renungkan dalam keberadaan kita saat sekarang ini, maka yang harus kita lakukan adalah bertobat. Bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bertobat? Ya, pertanyaannya, gereja kita, Gloria Jemaat Gloria Pengadaan, sebagai jemaat kedua tertua di Kalimantan ini, datang pertanyaan kepada kita, apakah jemaat Tuhan sudah bertobat? Bertobat konsepsi ya, jangan sampai bertobat hari ini, pulang nanti tidak lagi ya. Iya. Jangan sampai seperti murid Yesus yang berjalan ke Emmaus dan pulang dari gereja ini, berjalan ke rumah, sudah tidak kenal Yesus lagi. Jangan sampai ketika pulang gereja ini, bekerja dengan berbagai rutinitas yang dilakukan, sudah tidak kenal Yesus lagi. Dan berbagai macam hal yang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sikap kita untuk menghadapi itu? Kalau kita sudah bertobat, maka pertobatan itu harus dinyatakan dalam sikap kita sehari-hari. Dan tema kita hari Minggu ini mengatakan bahwa salah satu sikap yang harus kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan. Yesus Kristus bisa melakukan karya penyelamatan karena ketaatannya kepada Bapanya yang di surga. Ketaatan Yesus itu bisa ketaatan Yesus itu dibuktikan dengan ketaatan sampai mati di kayu salib. Mungkin kita mengatakan, oh ya karena ia Tuhan. Justru karena ia Tuhan, ia mau mengatakan bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan dengan melakukan karya penyelamatan bagi umat manusia. Betapa dosa itu kuatnya mencengkeram kehidupan manusia. Bahkan Yesus sekalipun harus menderita. Bahkan bukan hanya sampai menderita saja, harus disalibkan. Bahkan bukan hanya disalibkan sampai disalibkan saja, harus mati di kayu salib hanya karena dosa dan kesalahan. Dan oleh karena itulah maka sikap yang harus kita lakukan bukan membalas itu semua, bukan juga harus menderita seperti Kristus, bukan disalibkan juga seperti Kristus, tidak perlu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, saya pernah dulu waktu masih kuliah, kalau kami dulu Pak Andre, kalau waktu kuliah, ada istilahnya namanya
berjemaat. Jadi kalau kita sudah semester 3, itu sudah diwajibkan untuk menjemaat. Kita memilih salah satu jemaat untuk tiap hari minggu kita datang di sini. Dan kebetulan waktu itu saya memilih siapa orang Rantelin di sini. Dan Rantelin. Tahu Pak Gasingan? Pak Gasingan. Kampungnya. Oh ya tahu ya. Pak Gasingan itu kalau kita dari Rantau masuk ke dalam sebelah kiri sekitar 3-4 km kan kalau salah. Di situ saya menjemaat dulu. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Karo pulang Aloko dan ketemu dengan pendeta baru kami, istrinya itu orang dari sini, namanya Ida. Yang saya mau sampaikan adalah di pinggir jalan tempat masuk itu ada seorang ibu yang sudah tidak punya suami dan memiliki 2 anak, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Dan saya kurang tahu kenapa ibu ini lalu berjemaatnya di jemaat Pak Gasingan yang jauh ke dalam. Saya tidak tahu apa. Dan pekerjaan ibu itu adalah membuat Pak Pion ke ini. Mereka barat Pion, kan begitu ya? Begitu Pak kita kata. Ya ke barat Pion, ya ke baik Pak Pion. Dia iya, betul. Masa tu raya. Dia pekerjaannya adalah membuat Pak Pion. Pagi-pagi itu diantar ke Makale di dalam dulu kan ada, saya tidak tahu sekarang saya di dalam tempat orang jual berbagai macam makanan, toilet makanan, rasan, pokoknya semua. Dan salah seorang ibu ini membuat itu Pak Pio duduk baik, seorang mengaku mambik kan, enak lah. Jadi dari yang bikin ibadah makan. Ya, pekerjaannya itu tiap hari mengantar itu ke Makale. Setelah itu pulang, kalau hari Minggu dia tidak buat karena dia harus bekerja. Yang saya mau sampaikan, dia punya 2 anak, 2, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah saya mulai jemaat di sini, jadi akhirnya namanya Rantepau, karena saya tinggal di Rantepau, turun semua, kampung, seluruh kata bercerita. Tapi satu kelebihannya ini, dia luar biasa dalam pelayanan. Padahal dulu kan tak kata Mewah contoh masih jarang, belum sama, tidak sama seperti itu. Dia selalu berani memimpin lagu. Padahal itu suaranya sama suaraku, yang falsnya. Tapi dia tidak, bukan halangan bagi dia. Suatu hari, dan itu dikerjakan terus-terus, tidak pernah apa dalam ibadah, baik ibadah rumah tangga maupun ibadah gereja. Dia lakukan dengan setia, dengan taat dia lakukan. Selalu saya bercerita, membangun itu, itu dia lakukan, dia lakukan selalu. Dan anaknya memang pintar. Kalau saya tidak salah satu apakah yang perempuan yang satu atau laki-laki di sekolahnya. Dan bersekolah waktu saya di sana itu, dia sudah mau masuk ke SMP waktu itu. Jadi jaraknya kan 2 tahun, dua-duanya sudah masuk ke SMP. Saya bilang, yang saya lihat dari orang tua ini, ibu ini adalah kesetiaannya, ketaatannya dalam melakukan pelayanan jemaat. Bayangkan nih, ya Tuhan, saya ingat betul pernah ada syukuran 1 kali dan saya diminta untuk pimpin di bawah. Nah, apa yang Jo
jalan itu. Padahal bukan semua bahasa dia sama. Ini syukuran ini anaknya datang dari Irian, orang yang akan syukuran. Dan mereka terjemah Irian kan? Jadi dipahami bahasa dia tapi kata masih anak lagi. Saya itu sudah latih juga di asrama. Bagaimana sudah bagus. Rampur aku selalu teman. Penita udah, dia udah loh. Apa kita tahu? Bahwa bisa kadang aku pimpin itu di rumah. Ya karena suaranya pas-pasan. Nah yang itu syukurannya orang lagi yang dianggap itulah dianggap orang tua cukup mantul, cukup tentang bulan jalan pulang depan bisa itu memang kalau ada yang pukul ya sampai ke dalam salah anak paksa berdoa tidak apa-apa sampai ke dalam kami menjadi gereja kita yang bisa lagu yang kita pimpin dorong menang supaya jangan lari ke lagunya sampai yakin pun dibuat tak dapat disingkir tersingkir dan sebagainya ya kan kita jaga itu kemudian ada kata orang tersingkir dasar kamu datuk tersingkir itu ada baik siapa ya, kita minta nama sekolah Pak Jori yang terbatasan mengikut tersinggung. Ya, kita minta lalu menyanyilah syukur betul, saya bersyukur karena aku atau dental ibu aku anak damping ya ada di langsung siap ini kamu dan itu bisa terjadi betul-betul dia pas-pasan tapi dia betul-betul setia taat. Dia hanya pendapatan itu hanya membuat Papua menyekolahkan 2 anak dan tidak pernah alpa dalam kegiatan-kegiatan keluarga. Seorang tua istilahnya apa kata ini sambil tua apa namanya itu? Dia bisa ini apa? Ya. Ya. Wah. Istilah bahasa Inggris single parent ya. Betul ya? Iya. Bahasa Inggris ya. Bisa. Ibu lagi. Coba ibu bisa dipakai dengan susu ya betul. Bisa kamu begitu juga ya 2 anak-anak ya kena kotor gara-gara tiap pagi ke makan bawa itu setelah laku pulang ke rumah itu dia berhasil menyekolahkan saya tahun 2000 apa saya pilih. Dan saya ke Pangasinan dan ibu itu masih ada. Saya lupa tahun 2000 berapa saya kembali. Lalu saya tanya, kembali itu dulu teman-teman. Syukur ya kan bisa jadi dokter. Hukum mana? Apa itu PBN? Hukum, luar biasa. Hukum mana itu PBN? Nak pilot. Membanani pilot, kenapa jual batik. Sungguh luar biasa. Dan saya mengamini bahwa hanya karena ketaatannya,
secara logika bisa betul, coba tanya. Ya mana yang lalu? Pak Pio mana? Tidak malu. Malah sama kalian habis itu. Setelah itu melayani di gereja itu saja dilakukan dan dia berhasil. Anaknya yang perempuan jadi dokter. Kenapa aku buat nama ini? Aku mau kasar. Gubernur anak apa baru? Tahu gimana? Kenapa pilot? Ya kalau mati kena dia. Mungkin kita apa hubungannya? Apa hubungannya itu dengan ketaatannya? Tidak, logika itu tidak masuk di akal. Tetapi itulah karya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara. Cuma Tuhan yang ada di bawah kita. Mungkin kita juga mengatakan bulan pengarang apa kan? Susi bangaran susi bangaran gereja kita, susi bangaran kita, susi bangaran kita. Tetapi kalau kita punya ketaatan bahwa Yesus telah memberikan keselamatan, bahwa Yesus yang akan menyertai, bahwa Yesus yang akan memberikan segala kebutuhan kita, percaya saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita. Tetapi satu yang harus kita lakukan, sikap kita dalam kehidupan kita, kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. 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 Kok karena kita kalau berdukai, udah keluar ke sudah berpindah.